Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin al-muhtaramin, yang saya hormati dan saya muliakan para habib, para guru, para ustadz, wa nafusu bidzikri Habib Abdullah Al-Attas, Habib Husain Boftan, Al-Muassis Majlisus Sahwah, Al-Ustadz Muslih Singgan LC, yang saat ini masih di perjalanan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk hadir di tempat ini. Tak lupa pula yaitu Sohibul Bait Ki Haji Ali Fahmi Faisal, sekaligus beliau adalah Sekum MUI Jakarta Utara. Kemudian Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Siddiq, yang alhamdulillah ini rajin juga untuk hadir di majelis ini. Wa nakhusu bidzikri, ini guru dan senior saya Dr. K. Haji Halabi, beserta para pengurus MUI yang hadir, juga Ustadz Hamdan, Ketua LDNU Jakarta Utara, dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para guru dan para ustadz yang hadir, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah kumpulkan kita untuk melanjutkan kajian usul fiqh. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam pemahaman sehingga bisa kita terapkan untuk bisa mengambil kesimpulan dalam istinbat hukum. Amin. Baik, silakan buka halaman 48, masih tentang ijma'. Kemarin terakhir tentang ruknul ijma', tentang rukun ijma'. Saat ini halaman 48 tentang mustanadul ijma'. Ketemu ya? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mustanadul ijma'i, perangkat hukum ijma' atau yang dijadikan sandaran adanya ijma'. Huwa ad-dalilul ladzi ya'tamidu 'alaihi al-mujtahiduna fima ajma'u 'alaihi. Yang dimaksud dengan mustanad di sini adalah dalil yang dijadikan pegangan oleh para ulama mujtahid berkenaan tentang apa yang mereka sepakati. Jadi istilah mustanad ini sebetulnya pengertiannya adalah dalil yang dijadikan pegangan oleh para ulama mujtahid tentang apa yang mereka sepakati sehingga terjadi ijma'. Wala buddah min tawafurihi kama taqaddama, tentu juga harus memenuhi syarat sebagaimana itu sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Di antaranya yaitu adalah bahwa ijma' itu terjadi berdasarkan kesepakatan para mujtahid, bukan satu dua orang. Ijma' itu juga berkenaan tentang hukum syara'. Ijma' ini juga terjadi pada satu waktu, yaitu lintas ulama muslim di negara muslim sedunia, dan juga para ulama yang sepakat tentang hukum itu harus mengutarakan pandangannya secara jelas. Ulama-ulama mujtahid itu syaratnya adalah orang-orang yang adil, serta harus ada pegangan dalam menentukan hukum yang disepakati. Falawin aqadal ijma'u min ghairi mustanadin laqtadha itsbatu syar'in ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa penting adanya mustanad, adanya dalil? Sebab jika ijma' itu terjadi tanpa adanya dalil yang dijadikan sebagai sandaran dan pegangan, niscaya akan ada syarak hukum baru setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya nanti akan ada syari selain Allah, syari selain Rasulullah. Karena kalau tidak ada dalil yang menjadi sandaran tentang ijma' ini, akan ada syariat baru, akan ada syarak baru. Wa hadza batilun, dan ini batil, tidak boleh terjadi. Artinya ijma' tetap ada sandarannya. Thumma innahu yab'udu adatan hudutsul ittifaqi bainal mujtahidina min ghairi sababin yujibu littifaq. Kemudian secara umum ijma' itu
tidak akan terjadi tanpa ada sebab. Nah, sebab inilah yang menjadi yujibul ittifaqah, mengharuskan adanya kesepakatan. Jadi ada faktor yang menjadikan kesepakatan itu terwujud. Wa yuwahhidu bainal ara'i, dan sebab itulah yang menyatukan pandangan-pandangan para ulama mujtahid. Jadi tidak terjadi begitu saja, tapi ada sebab. Wal mustanadu huwallazi yuwahhidu ara'ahum. Nah, mustanad dalil inilah yang menyatukan pandangan-pandangan ulama mujtahid. Jadi nanti ada dalilnya, kemudian pandangannya sama, itulah yang disebut dengan ijma'. Wa yamna'u takhattiyahum hudud asy-syar'i. Takhatta yatakhatta takhattiyan, khata yakhtu khutwatan. Dan juga ini bisa mencegah langkah-langkah para ulama untuk tidak melewati batas syariah. Jadi kalau ada dalilnya, mereka tidak akan melampaui syariah, syarat yang ada. Bagaimana caranya? Yaitu wahiyah imma tafahumun nasih fil mansusih ala hukmihi. Ada kalanya adalah yaitu pemahaman tentang nas berkenaan tentang hukum yang sudah ada nasnya. Jadi pandangan-pandangan itu ada kalanya pertama berkenaan dengan pemahaman nas tentang hukum yang sudah ada nasnya. Biasanya kalau di kitab-kitab fikih itu misalnya babnya bab sholat, misalnya dalilnya dari Al-Quran, dari hadis dan ijma'. Nah, ini yang disebut dengan al-mansus ala hukmihi. Berikutnya awis timbatul hukmi minal mansusi alaihi biwisatotil qiyasi alal mansusi alaihi. Atau dengan cara menggali hukum dari hukum yang sudah ada nasnya, caranya yaitu dengan cara menganalogikan kepada hukum yang ada nasnya. Nanti itu di bab qiyas. Sederhananya yang kita kenal misalnya adalah kalau dalam Al-Quran itu ada larangan wala takul lahuma uffi wala tanharhuma, itu namanya hukumnya mansus alaih. Nah, kemudian bagaimana kalau memukul? Nah, bagaimana kalau memukul? Nah, ini dianalogikan nanti karena ada ilatnya. Ini disebut dengan qiyas pada hukum yang sudah ada nasnya. Tentu ulama itu sepakat. Kenapa? Karena berkata dan membentak saja itu nyakitin orang tua, apalagi mukul. Jadi caranya adalah dengan cara menganalogikan hukum itu pada hukum yang ada nasnya. Au bitatubiki qawaidis syariati waltizami mabadi'ihal ammati birra'il maqbulih syar'an, atau dengan cara menerapkan kaidah-kaidah syara', atau dengan adanya penetapan dasar-dasar yang umum di mana pandangan itu bisa diterima. Sederhananya biasanya kita kenal di antaranya adalah kaidah fiqhiyah. Jadi ada qawaid fiqhiyah yang masyhur kalau kita ngaji di pesantren itu namanya ada Al-Asbah wan Nadhair fil Furuq karya Jalaluddin As-Suyuti. Nah, di situ kan ada kaidah kubra yang ada 6. Yang pertama seingat saya adalah al-umuruh bimaqasidiha, bahwa segala aktivitas dan perbuatan itu bergantung pada niatnya. Kaidah ini diambil dari hadis Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyati. Nah, penerapan kaidah yang seperti ini itu juga nanti bisa dijadikan sebagai media dan sarana untuk adanya penetapan kesepakatan hukum. Kemudian timbul pula nanti cabang-cabangnya dari al-umur bimaqasidiha, misalnya adalah al-wasail bihukmil maqasid. Sarana itu sama dengan hukum tujuan itu. Yang kedua, ini supaya kita bisa mengingat kembali dulu yang belajar di pesantren. Yang kedua misalnya al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwa masyaqqah itu bisa menarik kemudahan. Itu kan sudah masyhur ya, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya
wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj atau yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kemudian nanti ada cabang lagi. Apa? Idza taqal amru ittasa'ah wa idza tasa'ah doqoh. Kira-kira ingat ya? Ustaz Fauzi insya Allah ingat nih. Ya insya Allah ingat ya. Oke, ini saya supaya ada refleksi gitu tentang kaidah-kaidah ini. Kemudian yang ketiga itu adalah al-yakinu la yuzalu bisyak, bahwa yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dan itu juga sudah masyhur bahwa kalau yakin ya nggak bisa. Misalnya diambil dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika tak salah bunyinya, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhrajah amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yajidah sautan aw yasma'arihan. Kira-kira gitu. Jadi misalnya kalau ada di antara kita problem di perutnya, kemudian keluar apa enggak, jangan keluar dari masjid sampai mendengar bunyi, ya, sampai mendengar bunyi, atau kemudian terjadi sesuatu yang menunjukkan bahwa itu adalah angin. Di antaranya yang tidak disebut ya basah, angin enggak ada, kemudian bunyi enggak ada, aroma enggak ada, tapi basah. Nah, itu yang disebut nanti bahwa itu sudah pasti. Tapi ini keluar apa enggak ya? Nah, itu tetap hukumnya yaitu adalah tidak keluar. Kemudian yang keempat itu adalah ad-darar yuzal, kemudorotan itu harus dihilangkan. Ini diambil kaidahnya dari sabda Nabi, la darara wa la dirara. Tidak boleh ada kemudorotan dan menimbulkan mudorot, khususnya buat orang lain. Kemudian ada cabangnya ad-daruratu tubihul mahdurat. Nah, ini kan kaidah-kaidah begini nih yang harus kita pahami supaya mendalam belajar usul fiqh. Kemudian yang kelima adalah al-hajatu tanzilu manzilatad darurati ammatan kanat au khosotan. Bahwa hajat, kebutuhan itu menempati tempatnya darurat umum maupun secara khusus. Yang menarik, idza ammatil hajatu qad-darurati, dalam kitab itu kalau hajat sudah menjadi kebutuhan umum, sudah merebak, itu posisinya seperti darurat. Nah, ini. Kemudian yang keenam baru dikenal dengan al-adatu muhakkamatun, ya, yang katanya diambil dari sabda Nabi, tapi kata Jalaluddin As-Suyuti itu ngutip dari salah seorang ulama. Ternyata itu adalah athar pendapat dari Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang menurut umat Islam itu baik, maka itu di sisi Allah adalah baik. Nah, penerapan kaidah-kaidah begini ini penting untuk kita kuasai. Nasnya ada misalnya, lalu kita punya perangkat. Bagaimana cara menerapkan kaidahnya? Misalnya kasus-kasus ini kan seperti pandemi, bagaimana nanti efeknya buat diri dan orang lain. Kan seperti MUI kemarin kan sudah memberikan fatwa, di antaranya yang dipakai itu adalah la dararah wa la dirarah. Nah, ini kalau tidak menguasai perangkat hukum seperti ini akan sulit. Jadi akan sulit, artinya ada kaidahnya itu. Nah, ini mudah-mudahan menjadi refleksi, kita bisa ingat dulu yang pernah belajar di pesantren. Jika belum pernah dengar, alhamdulillah hari ini sudah dengar. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk belajar terus. Amin ya rabbal alamin. Au bil i'timadi ala adillatis syariati, atau dengan berpegang pada dalil-dalil syariah. Kal istihsani, seperti istihsan. Nanti ada babnya di belakang. Ini hanya perangkatnya saja. Apa itu istihsan? Sederhananya begini, yaitu adalah tarjihu qiyasin khofiyin ala qiyasin jaliyin, yaitu mentarjih, mengunggulkan qiyas khofi di atas qiyas jali. Ini contoh biasanya adalah seperti yaitu si'rut toir, yaitu liurnya unggas. Biasa yang dicontohkan adalah yaitu al-ghurab was soker, yaitu adalah elang dan
Urop, yaitu tahu urop? Burung yang warnanya hitam, tak ada putihnya. Gagak. Deng-deng. Di Indonesia kan jadi dang-dang. Ya, itu biasanya begitu. Nanti di belakang ada. Ini hanya penjelasan sederhana saja. Kemudian wal istishabi dan juga istishab. Istishab itu sederhananya adalah yaitu tolabul musahabah, menyandingkan apa yang telah berlalu dengan hari ini dan akan datang. Misalnya, itu contohnya menarik, misalnya adalah al-bikroh, gadis perawan, ya, al-bikr itu. Ya pada dasarnya kalau tidak pernah tersentuh apa-apa, ya dia perawan. Jangan dikatakan kemudian itu adalah thuyubiyah, yaitu hilang. Ya sudah, karena itu adalah anak gadis, maka sampai detik ini belum tersentuh apa-apa, yaitu dihukumi sebagai perawan. Ya, perawan. Ya wallahu a'lam itu perawan beneran apa enggak. Tapi begitu contohnya. Ya, wal urf. Nah, ini dan juga adalah kebiasaan wasaddid dzara'i wa nahwiha, dan menutup jalan. Itu ada nanti namanya dzari'ah. Ada sebetulnya disertasi itu saddud dzari'ah. Ada disertasi orang Indonesia, ada. Kebetulan saya punya disertasinya. Saddud dzari'ah. Dzari'ah itu jalan menuju sesuatu. Saddud dzari'ah itu menutup jalan menuju sesuatu. Nah, jalan ini sampai kepada sesuatu yang dilarang, namanya saddud dzari'ah. Nah, itu. Jadi nutup jalan jangan sampai terjadi apa yang dilarang itu. Nanti insya Allah ada babnya di belakang. Mudah-mudahan ini semuanya bisa berkenan hadir sampai khatam. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, wala yasluhul ilhamu dalilan fi syar'i. Inspirasi itu tidak layak dijadikan dalil dalam syara. Apalagi mimpi. Nah, apalagi mimpi. Apa dalilnya? Saya tadi dapat wangsit dan inspirasi setelah melakukan tirakat 40 hari 40 malam. Tidak bisa dijadikan dalil itu. Atau saya mimpi. Nah, itu tidak juga bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, ini Pak Dokter ini sepertinya kan pernah dapat kisah ya. Jadi ada ujian terbuka itu, ketika ditanya itu ada apa argumentasinya? Berdasarkan mimpi saya nggak lulus. Ya, karena apa? Ilham tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Nah, apalagi mimpi. Kenapa? Li'anna syar'ah yukhadhu an sahibir risalati. Karena syara', hukum syara' itu diambil dari sang pemilik risalah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahibur risalati nafsuhu la yakulu fid dinih min ghairi wahyin. Sedangkan sahibur risalah, baginda Nabi sendiri, tidak pernah berbicara tentang agama tanpa adanya wahyu. Dulu sudah pernah itu disampaikan ayatnya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Nabi itu tidak pernah bersabda, berbicara tentang hukum itu kecuali berdasarkan wahyu. Tapi walaisa kullu ma yantiqu wahyan. Tidak semua yang dibicarakan Nabi itu adalah wahyu. Bisa tangkap ya? Jadi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Nabi berdasarkan risalahnya tentang hukum-hukum dan aturan itu berdasarkan wahyu. Tapi walaisa kullu ma yantiqu wahyan. Tidak semua apa yang disabdakan Nabi, diucapkan Nabi itu adalah wahyu. Itu bayangkan kalau wahyu semua tertulis itu. Fal ummatu aula biha alla taqulah illa an dalilin. Jika Nabi saja itu berbicara tentang urusan agama dan hukum-hukum agama itu tidak pernah kecuali dengan adanya wahyu, maka kita umat baginda Nabi tentu ini lebih utama untuk tidak berbicara kalau tidak berdasarkan dalil. Yang problem adalah hari ini banyak mendalili amal, bukan mengamalkan dalil. Ya, problem kan? Jadi banyak mendalili amal, bukan mengamalkan dalil. Silakan saja dicek. Jangan-jangan kita juga sering begitu. Nih dalilnya nih.
Ya, ini dalilnya nih, bukan ngamalin dalil. Kenapa? Karena untuk memperkuat tujuan dan maksud kita supaya tercapai. Itu namanya mendalili amal, bukan mengamalkan dalil. Silakan dicek banyakan mana kita. Mendalili amal apa mengamalkan dalil ya. Fayakunul hukmuh juzafan. Kalau caranya itu adalah tanpa berdasarkan dalil, maka hukum itu akan jadi kacau, sembrono. Jadi akan jadi kacau. Ini ada orang berbicara tentang hukum tak ada dalilnya. Wah, ini bisa kacau nih hukum nih. Mungkin ada dalilnya, tapi perangkat untuk memahami dalil itu tidak punya. Ya kacau juga. Akhirnya yang terjadi mengambil nas dalil bukan pada tempatnya. Yang terjadi mendalili amal bukan menggunakan, bukan mengamalkan dalil. Nah, ini mungkin banyak. Jangan-jangan kita juga pernah begitu ya. Jangan-jangan gitu. Sering ya. Ya sering. Misalnya dulu di awal-awal kalau ingat saya pernah mencontohkan yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apa betul ayat ini berkenaan tentang beramal harus ikhlas? Padahal ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir dari kalangan musyrik Mekah dan ahlul kitab. Apakah betul mukhlisina itu maksudnya ibadah dengan ikhlas atau memurnikan hanya Allah yang disembah? Nah, itu dulu pernah ya? Iya, yang hadir waktu itu, yang hadir. Jangan-jangan kita salah menempatkan dalil itu. Au bil hawa wal aqli wat tabi'ati min amali ahlil bid'ati wad dhalali. Apalagi yang dijadikan sebagai sandaran adalah hawa nafsu, logika semata, kemudian tabiatnya semata, yaitu yang biasanya dilakukan oleh ahlul bid'ah wad dhalal, yaitu orang-orang yang seling melakukan bid'ah dan kesesatan. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ini. Amin ya rabbal alamin. Wa nau'ul mustanadi fi ra'yi aktsaril ulama'i. Macam mustanad dalam pandangan mayoritas ulama. Jadi dalilnya itu yang digunakan menurut mayoritas ulama apa saja? Imma dalilun qat'iyyun min Qur'anin wa sunnatin mutawatiratin. Ada kalanya mustanad dalil yang digunakan itu adalah dalil qat'i dari Al-Qur'an maupun dalil qat'i dari hadis. Masih ingat tentang qat'i? Ada qat'iyyus subut, ada qat'iyyud dilalah. Qat'iyyus subut itu dipastikan tentang adanya nas itu. Qat'iyyud dilalah tentang kepastian yang ditunjuk oleh nas itu. Masih ingat ya? Kalau saya sih masih ingat nih. Mudah-mudahan masih ingat ya. Masih. Nah, hadis mutawatir itu kan jumlahnya tak banyak. Itu hanya sekitar 309 ya, kalau dicek dulu depan. Kemudian fayakunul ijma'u muayyidan wa mu'adidan lahu. Jika memang ada dalil yang bersumber dari dalil qat'i Al-Quran maupun hadis mutawatir, maka kedudukan ijma' ini adalah muayyidan wa mu'adidan lahu, yaitu sebagai penguat dan pendukung dalil itu. Jadi ijma'nya itu fungsinya sebagai penguat dan pendukung dalil yang digunakan itu. Makanya biasanya kalau kita baca fikih, terutama fikih 4 madhab itu tadi, wa daliluhu minal qur'ani was sunnati wal ijma'i. Jadi untuk memperkuat adanya dalil itu, fungsinya dari ijma'. Kalau dalilnya itu adalah qat'i. Wa imma dalilun dhanniyun wa huwa khabarul wahidi wal qiyasu. Ada kalanya mustanad dalil yang digunakan itu dalil dhanni, yakni masih diduga tentang adanya nas itu, tentang adanya dalil itu, yaitu adalah khobarul wahid, hadis ahad, wal qiyasu, dan qiyas. Kalau ini yang digunakan menjadi mustanad dari ijma', fayartakil hukmu hina idin bil ijma'i.
min martabatidz dzanni ila martabatil qat'i wal yakini. Maka hukum ini yang disepakatin itu naik dengan adanya ijma ini dari posisi don menuju pada posisi qat'i dan yakin. Jadi naik, yang keangkat itu adalah dalilnya. Kalau dalilnya qat'i, ijma'nya hanya muayyid, penguat saja. Tapi kalau dalilnya donni, dalil yang keangkat dengan ijma' itu menjadi posisinya jadi qat'i. Wal maslahatul mursalatu tasluhu antakunah mustanadan lil ijma'i. Maslahah mursalah itu juga layak dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan ijma'. Maslahah nanti di belakang. Tapi maslahah itu ada 3. Ada maslahah muktabarah, ada di nas. Ada maslahah mulghah, tidak ada sama sekali, tidak ada, nggak sesuai. Kemudian maslahah yaitu yang maslahah mursalah. Jadi tidak ada maslahah itu tercantum di nasnya itu, yang disebut maslahah mursalah nanti itu. Faida tabaddalatil maslahatu, kalau maslahatnya itu menjadi tergantikan dan tergeser. Jadi maslahahnya ini sekarang sudah tergeser, tergantikan. Jazat mukhalafatul ijma'i, boleh berbeda dengan ijma' kalau kemaslahatan dari ijma' tadi sudah berubah. Wal ihdatsu hukmin yatanasabu ma'al maslahatil haditsati, dan menetapkan kesepakatan hukum baru yang memang sesuai dengan maslahah yang ada dan baru itu. Jadi maslahah yang lama itu sudah digeser dengan adanya maslahah yang baru. Nah, ini boleh. Jadi ada kesepakatan baru, penetapan hukum baru karena maslahahnya itu sudah tak lagi berguna yang dulu. Ada maslahah baru. Jadi maslahah boleh. Bidalil. Ini faktanya, dalilnya. Anna fuqaha al-Madinati sab'atah. Ini jadi sifat dari fuqaha ya, sab'atah. Anna fuqaha al-Madinati sab'atah aftau bi jawazit tas'iri. Bahwa ahli fikih Madinah yang jumlahnya ada 7, mereka berfatwa tentang kebolehan tas'ir. Apa tas'ir? Ada nanti di iktisad Islami, ekonomi Islam. Tas'ir itu adalah penetapan dan penyerasian harga yang ditetapkan oleh yang berwenang. Sekalipun sebetulnya harga itu yang punya hak prerogatif adalah pedagang. Tapi kalau harganya ternyata tidak terkontrol, fluktuatif karena ada permainan, maka boleh tadkhul, boleh diintervensi. Tapi kalau misalnya tidak bisa dilakukan intervensi, misalnya karena ada ihtikar, ada monopoli, kemudian juga ada yang namanya itu adalah penimbunan, agak sulit untuk dilakukan penyetaraan harga karena dalam logika ekonomi itu ada supply and demand. Ada yang namanya yaitu tentang permintaan dan tentang pengadaan stok. Nah, ini. Nah, di sini boleh tas'ir begini nih. Gimana nih? Misalnya, ini harus ditetapkan harganya. Nah, siapa ulama yang sab'ah di sini nih? Seingat saya, satu namanya Sa'id bin Musib, ada yang bilang bin Musayyib, yang pasti namanya Sa'id. Yang kedua namanya Urwah bin Zubair, ada Abdullah bin Zubair. Jadi Urwah bin Zubair. Yang ketiga namanya Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, namanya Qasim bin Muhammad, cucunya Abu Bakar. Yang ketiga. Yang keempat namanya Ubaidillah bin Abdullah bin Mas'ud, yaitu putra dari sahabat senior Abdullah bin Mas'ud, namanya Ubaidillah. Yang kelima namanya Kharijah bin Zaid bin Thabit, yaitu Kharijah putra dari sekretaris baginda Nabi plus notulen yang nulis Al-Quran ini.
Yang keenam namanya Sulaiman bin Yasar. Yang ketujuh ulama beda. Ada yang bilang namanya Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ada yang bilang Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi ulama fikih yang ada di Madinah yang 7 ini berfatwa tentang kebolehan tas'ir. Itulah nama-namanya. Ingat kira-kira nih? Ya, mudah-mudahan seingat saya, mudah-mudahan saya tak salah ingat. Nah itu, jadi ada tas'ir. Nah kenapa wakana sa'idu fi asri sahabati adamul wakana sa'idu fi asri sahabati adamal qauli bitas'ir. Pada masa sahabat itu yang terjadi tidak ada penetapan harga. Ya sudah, memang diserahkan kepada pedagang, kepada pemilik barang saja. Maka ulama fikih yang 7 di Madinah ini berfatwa tentang tas'ir, penetapan harga. Ya kalau mau ngecek hari ini dalam kajian ekonomi Islam, kitab-kitabnya biasanya namanya Al-Iqtisad Al-Islami, ekonomi Islam. Monggo, ini di depan saya ini kan ekonom nih. Ya Baji ya, ekonom. Ya insya Allah itu. Wa aftal imamani Malikun wa Abu Hanifatah bi'iqta'iz zakati lil Hashimiyinah lamma taghayyara Baitul Mali. Dua imam madhab, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit berfatwa apa? Bi'iqta'iz zakati lil Hashimiyinah. Fatwanya bahwa Bani Hashim itu boleh nerima zakat. Nah, kita kan yang masyhur kalau Bani Hashim tak boleh nerima zakat. Tapi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berfatwa boleh. Lamma taghayyara Baitul Mali, setelah ada perubahan itu kas negara. Nah, itu fatwanya ini. Ma'ah anna aslal hukmi syar'i alla tahilla zakatu li Bani Hashimin, padahal asal hukum syarak itu tidak halal zakat itu diberikan kepada Bani Hashim. Nah, yang Bani Hashim ini, nah ini para habaib kita berarti boleh berdasarkan fatwa yang disampaikan oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Selama ini kan yang masyhur begitu ya, bahwa Bani Hashim itu tidak boleh nerima zakat. Tapi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berfatwa boleh karena ada perubahan tentang kas negara. Berarti ada maslahah, itu maksudnya. Mana nih? Nah, wa mana'ah a'immatul madzahibi min syahadatiz zauji li zaujatihi wa bil aksi. Imam-imam madhab itu melarang suami menjadi saksi, memberikan kesaksian untuk istrinya, atau istri menjadi saksi dan memberikan kesaksian untuk suaminya. Jadi imam-imam madhab itu melarang persaksian yang dilakukan oleh salah satu pasangan pada pasangannya. Wa min syahadatil usuli wal furu'i li ba'dihim ba'da, juga yaitu persaksian yang dilakukan orang tua untuk anaknya, atau anak untuk orang tuanya, atau juga adalah saudara untuk saudaranya. Saya ingat dulu masih kecil para kiai itu ada lagu Nasyidaria kalau nggak salah, apa kira-kira dulu, yaitu adalah apa? Iya, aku yang menjadi saksi, kan gitu kan? Masih ingat ya? Nah, itu lagu-lagu itu. Paman penuntut umum, ayah yang mengadili, walau ibu gigih membela, yang salah diputus salah. Saya ingatnya dulu karena pernah anak-anak, ya, tapi belum pernah tua. Kenapa kira-kira tadi kasus itu limaslahatin? Karena ada maslahah. Apa maslahahnya? Hiyal hifadhu ala hukukin nasi minadhiya'i, yaitu menjaga hak-hak orang lain supaya tidak hilang. Jadi ada hak asasi manusia, ada hak orang lain supaya tidak hilang. Jadi masalahnya itu, bayangkan nih, kalau suami bersaksi untuk istrinya, dibela nggak?
Ya, kalau istri kemudian menjadi saksi untuk suami atau anak untuk orang tuanya, yang salah tetap kesaksiannya itu pasti membenarkan tentang yang diadili. Nah ini, jadi ada masalah supaya tidak menghilangkan hak orang-orang lain. Wa kana dzalika jaizan bainas sahabati, padahal sebelum sahabat itu boleh suami menjadi saksi istri, istri menjadi saksi untuk suami, anak untuk orang tua untuk anak, karena ada maslahah. Ini yang dimaksud bahwa maslahah mursalah itu boleh dijadikan sebagai sanad, mustanad, dalil, sandaran tentang kesepakatan itu. Wa min amtsilatil ijma'i wa min amtsilatil ijma'il mustanadi ila maslahatin mursalatin, di antara contoh-contoh ijma' yang disandarkan pada maslahah mursalah, ijma'us sahabati fi ahdi Umar ala adami kismatil aradi al maftuhati anwatan wa wad'il kharaji alaiha. Di antara contoh ijma' yang memang berlandaskan maslahah mursalah adalah kesepakatan sahabat pada masa kepemimpinan Umar, yaitu bahwa tanah-tanah yang sudah ditaklukkan itu tidak boleh dibagi. Tidak boleh dibagi. Nah ini kan ada nanti kan yang namanya ghanimah, itu bisa pindah tangan, bisa tidak. Nah, bisa tidak. Ini masyhur dalam fikih Umar. Nah, silakan nanti yang mau baca, ada namanya fikih Umar. Itu ditulis oleh seorang doktor dari Timur Tengah. Bagaimana Umar menyikapi tentang pembagian hak tanah-tanah negeri yang ditaklukkan itu. Beliau bersikukuh untuk tidak dibagikan kepada para mujahid waktu itu. Umar dengan lantang, sekalipun para sahabat senior menggunakan dalil, ini loh dalilnya ya tentang ghanimah. Ini loh dalilnya. Apa kata beliau? Seandainya Nabi itu hidup hari ini, saya yakin beliau juga mengambil keputusan yang sama. Bahaya. Apa? Kalau tanah itu dibagi, nanti bagaimana roda pemerintahan Islam ke depan? Makanya kemudian juga ngambil pajak. Takminan limauridin daimin li baitil mali, ini untuk mengamankan yaitu sumber pendapatan kas negara. Ini bahaya kalau tanah-tanah dikuasain oleh pribadi-pribadi para sahabat waktu itu. Kenapa tidak dibagi oleh Sayyidina Umar? Untuk mempertahankan dan mengamankan sumber pendapatan negara. Maka diputuskan begitu, sepakat kemudian para sahabat. Walil infaqi alal masalihil ammati wal marafiki, juga untuk dibelanjakan atas kemaslahatan umum dan infrastruktur yang ada. Contoh min juyushin, yaitu militer. Jadi ini juga untuk pembiayaan perang militer. Kalau sekarang kan itu ada anggaran untuk TNI lah. Nah itu. Jadi anggaran itu dapat dari mana nanti kalau semuanya harus dimiliki masing-masing? Keputusannya tidak boleh dibagi. Wathugurin, dan juga pelabuhan-pelabuhan. Mina pelabuhan. Kalau sekarang ya bandara lah. Ada pelabuhan Tanjung Priok, ada bandara. Nah ini jadi untuk yang begitu. Wa anharin, dan juga adanya sungai-sungai. Dulu kan di kawasan Timur Tengah diantaranya yaitu adalah Sungai Nil. Jadi untuk pembiayaan begini, bagaimana nanti untuk irigasi ke lahan-lahan pertanian dan perkebunan masyarakat. Ini digunakan untuk ini, kas pendapatan negara itu. Wajusurin, dan juga adanya jembatan-jembatan penghubung baik antar desa, antar kota, atau penyeberangan jalan raya hari ini. Jadi difungsikan untuk itu. Wakudotin, dan juga para hakim. Jadi anggaran untuk hakim.
wa ummalin dan para pekerja. Jadi kalau bahasa sekarang jurus itu, juyus tadi itu istilahnya ada yang namanya Kemenkumham ya. Ada Minhan, Kemenhan. Kemudian Mina itu ada bahasanya itu adalah Kementerian Perhubungan, termasuk Dishub di bawahnya. Pemiliknya ini. Ya, itu maksudnya Kiai, masalah begitu. Ya, wa anharin, sungai-sungai ini kalau sekarang Menteri Kelautan lah. Menteri Kelautan dan Perikanan. Wa jusurin, ini juga jembatan penghubung, itu adalah PU, ya, pembangunan umum. Ya, begitu bahasa sekarang. Harus dikontekstualisasikan ini. Kemudian wa kudotin, sekarang Kementerian Kehakiman. Wa ummalin dan Kementerian Depnaker ya, Kementerian Tenaga Kerja. Sekarang wa muhtajinah dan segala orang yang punya kebutuhan. Nah, digunakan untuk itu. Waliyabqa dzalika haqqan li jama'atil musliminah awwalahum wa akhirahum 'alas sawa'i, dan juga supaya hak-hak umat Islam secara menyeluruh, yang awal senior, yang akhir baru masuk, dulu dan sekarang, asiyamal ba'iduna anil masjidi, terutama bagi masyarakat yang tinggalnya jauh dari masjid. Jadi supaya ada waktu, kaila tafutuhumus sholatu, supaya tidak ketinggalan sholat. Ini bayangkan kalau adzannya 1, jaraknya 10 kilo. Nah ini, jadi ada di situ tambahan adzan. Wa kana mustanaduhum huwal maslahatu, atau huwa jadi dhamir fasil al maslahata. Wa kana mustanaduhum huwal maslahatu, yang dijadikan sebagai pegangan sandaran dalil oleh para sahabat itu adalah maslahah. Wa daf'ul mafsadatil mutarattabati ala baqa'il amri ala ma kana alaihi fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin, dan untuk menolak mafsadah yang memang dari dulu turun temurun tetap ada sejak pada masa baginda Nabi sampai Abu Bakar wa Umaroh dan Umar. Jadi umat Islam makin banyak, masjidnya belum begitu banyak dan tinggalnya jauh-jauh, karena ada masalah disepakati yaitu tambahan adzan itu. Wa kama yakunul ijma'u ala hukmi waqi'atin yumkinu ayyakuna ala ta'wili nassin au tafsirihi au ta'lili hukmin nassi. Nah, sebagaimana ijma' itu memang berkenaan tentang keputusan hukum tentang sesuatu, waqi'ah bukan kiamat ya, tentang kasus faktual, maka dimungkinkan untuk mentakwil nas teks, atau menafsirkan teks, atau mentaklil hukum nas, cari ilahnya.